Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar tentang agama, bertafakkur fikih. Alhamdulillah, Allah memudahkan Bapak Ibu sekalian bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad Balangan. Semoga semua langkah kita sabarkan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian mingguan bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Kita di sini Bapak Ibu sama-sama belajar karena Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rata-rata ulun pikir pasti lebih dari pengalaman hidupnya. Kalau pengalaman hidup ulun pikir Bapak Ibu sekalian lebih daripada ulun. Tapi mungkin seseorang itu dinilainya dari ketakwaannya. Jadi di sini tidak dilihat dari tua atau mudanya seseorang, tingkat ketakwaannya, yaitu dilihat dari mengikuti kajian, belajar agama bersama-sama dikaji, yang mana ulun pikir bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya kayak Pak Mukhlis, Pak Badri, Pak Mahyuni, itu lebihlah berpengalaman dalam mengaji yang kita baca malam hari ini. Jadi kita ulun di sini hendak melanjutkan yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan sebulanan yang lalu lah. Nah, itu tentang fikih sunnah. Baik Bapak Ibu, yang kita bahas ini tentang fikih sunnah, yang mana Ustaz Ihsan ini sudah menjelaskan, menyampaikan bersama-sama sampai macam-macam najis. Kemudian kita lanjutkan menyucikan badan dan pakaian. Jadi kita mulai lanjutannya tentang menyucikan badan dan pakaian. Sebelum ulun memulai, kita sama-sama dulu ulun hendak mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwasanya fikih
secara bahasa itu adalah paham. Ini dasar kita dalam beragama Islam, yaitu secara bahasa yaitu paham dulu. Nah, tingkatannya paham di sini banyak. Kita sebagai manusia ini yang salah menafsirkan. Ada orang paham, ada orang mengerti. Nah, kalau orang paham, pasti orang itu pasti mengerti. Tapi kalau orang mengerti, belum tentu paham. Nah, jadi banyak orang hari ini, dan mungkin ulun temui itu hari ini ya mengerti, paham, mengerti, hanya sampai dirinya aja. Tapi dalam pelaksanaan, dalam berbagi, memadahkan ke lain itu ada cuma sampai di dirinya seorang. Nah, tapi kalau itu ya orang mengerti, tapi kalau orang paham itu bisa berbagi kepada orang lain. Karena ulun pikirlah manusia ini kita hidup tuh khairun nasi al-qaulin nas. Jadi sebaik-baiknya manusia itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang bermanfaat bagi orang banyak kan menurut ulun tuh versinya kita kan masing-masing mah. Jadi ada yang kayak dengan mengisi kajian, ada yang kalau misalnya itu dari ilmu, ini bisi ilmu. Nah, bisi ilmu nya bisa berbagi. Tapi mungkinnya bisi ilmu tapi kan bisi duit. Jadinya kata mau bersedekah. Nah, tapi ada juga orang kadang berilmu tapi duitnya banyak. Jadi lancar berbagi. Kita dikasih masing-masing. Nah, kemudian fikih secara istilah yaitu memahami ilmu agama. Malam ini ulun di sini yang ulun sampaikan ini lain dari ulun seorang, karena mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya dari mutung ulun seorang, jatuhnya kan kalau kajian itu kita ada patokan buku lah, kitab yang kita baca, kita kaji sama-sama, dan mungkin ulun diamanahi bisa menyampaikan. Amin. Kalau misalnya ulun dari persepsi ulun, asumsi ulun, kayaknya jatuhnya kayak pemanggilan biasa aja kita Pak. Jadi kita kurang sedikit. Kemudian kita malam ini mempelajari fikih, sama-sama belajar mengingat, karena Bapak Ibu sekalian lebih tahu. Tapi kalau misalnya mungkinlah ulun pikir kan yang ulun kena sampaikan ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu, tapi dengan ulun menyampaikan lagi ini gesan pengingat, mengingatkan Bapak Ibu sekalian supaya kada lupa, karena al-ilmu bila amalin kasajari biasa maren. Ilmu tanpa amal diamalkan bagaikan pohon tanpa buah. Jadi ya ibaratnya kayak pohon, kalau misalnya ada buah kan tidak ada manfaatnya. Ya walaupun bagus saja, tapi kalau misalnya ada buahnya kan bisa bermanfaat dimakan. Kemudian ulun terima kasih banyak kepada Pak Mulis. Ini sidin ini guru ngaji ulun, guru ngaji Iqra dulu waktu TK tahun 2000 awal. Jadi beliau ini yang menawarkan atau memberikan amanah ulun biasa mengisi kajian malam ini, dan ulun terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Dan ulun harap Bapak Ibu sekalian unzur maqalah wala tanzur manqalah. Jadi mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, ulun pinanya tanuk sedikit di sini daripada Bapak Ibu. Cuma
Baik kita mulai menyucikan badan dan pakaian. Di dalam fikih sunnah, bila pakaian dan badan kena najis, hendaklah dicuci dengan air sehingga hilang bila asalnya dia dapat dilihat, seperti darah. Bila telah dicuci itu masih ada bekas yang sukar dihilangkan, maka dimaafkan. Jadi misalnya contoh nih Pak, kalau misalnya ada kita di dalam pakaian kita, dalam pakaian itu salawar ataupun baju, nah ini ada najis, contohnya darah. Nah kalau misalnya itu cara menghilangkannya sekiranya ada najis dengan cara menghilangkan dibasuh dengan air sekira berkuranglah warnanya. Kalau misalnya ada hilang, misalnya kayak baju lu putih loh, ini habis itu ada kena darah kan najis itu, cuma itu akan kita bisa cara menghilangkan najisnya dengan cara dibasuh pakai banyu, darah dibasuh pakai banyu. Kemudian kalau misalnya darahnya masih ada bekasnya, itu dimaafkan gitu. Nah, dan jika najis itu tidak kelihatan seperti kencing, cukuplah mencucinya walaupun sekali. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbana min damil khayl kaifa tasna'u bi, faqala takhudduhu thumma taqrudu bil ma'i thumma tanduhu thumma tusalli. Yang artinya salah seorang di antara kami kainnya kena darah haid, apa yang seharusnya diperbuat? Demikian tanya salah seorang wanita yang datang menanyakan kepada Nabi. Ujar Nabi, hendaklah dikorek, dibersihkan, kemudian digosok-gosok pakai banyu, lalu dibasuh, dan setelah itu dapatlah dipakai untuk salat. Dan bila najis itu mengenai ujung bawah kain wanita, biasanya yang ibu-ibu yang pakai long dress lah itu, yang baju panjang ke bawah, itu kan biasanya panjang-panjang baiklah, karena waktu berjalan karena tanah ada rigetnya ujung-ujungnya itu, ia akan disucikan oleh tanah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa seorang wanita menanyakan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, saya melepas ujung kainku terjelang ke bawah, padahal saya berjalan ke tempat yang kotor. Ummu Salamah pun berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ujung kain itu akan disucikan oleh barang yang mengenainya setelah itu. Jadi ini biasa ibu-ibu biasanya paling panjang nih bajunya nih. Itu kalau misalnya dia tadi long dress, nah itu kan kalau sambil jalan ujung-ujungnya itu biasanya kan narikan itu ada apa itu Pak? Buai. Gitu. Karena ini tadi dipadamkan, ujung kain itu akan disucikan oleh barang yang mengenainya setelah itu. Jadi seiring jalannya tuh ada apa-apa. Nah kemudian setelah menyucikan badan dan pakaian, lanjut mensucikan tanah. Bila tanah ditimpa najis, maka disucikan dengan menumpahkan air kepadanya. Dari Abu Qalabah, tanah kering adalah tanah yang suci. Dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, mensucikan tanah
kering itu adalah tanah yang suci. Jadi mensucikan tanah ialah dengan mengeringkannya. Namun kering aja itu tanahnya itu sudah suci, yang di ujung kain tadi. Nah, ini ada beberapa sama-sama yang kita harus ketahui. Biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah tali cucian yang telah dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian bernajis, kemudian telah menjadi kering disebabkan sinar matahari atau angin, tidak apa digunakan lagi setelah itu untuk menjemur kain bersih. Nah, mungkin bagi ibu-ibu, biasanya ibu-ibu ini, tapi pasti ada juga bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini waktu menjemur pakaian kita. Nah, di kawat, di talinya itu kan biasanya kalau bagian atasnya itu kan ada debu. Nah, itu kita ada tahu kalau itu jadi najis. Nah, jadi tali cuci yang telah dipakai untuk menjemur pakaian bernajis, kemudian itu kering disebabkan oleh kena matahari, nah, atau angin, yang misalnya di dalam rumah kan mungkin tidak kena matahari tapi kena angin, barangin aja, itu menjemur kainnya tuh dinyatakan bersih. Selanjutnya, tidaklah wajib mencuci apa yang kena tanah jalanan. Berkata Umayyah bin Ziyad, saya melihat Ali radhiyallahu anhu memasuki lumpur bekas hujan, kemudian dia masuk masjid lalu sholat tanpa membasuh kedua kakinya. Nah, ini contoh Ali radhiyallahu anhu sini kan sudah bersuci, memasuki lumpur bekas hujan, bekas hujan, genangan air lah. Genangan air itu pasti ada kan kejadian-kejadiannya tuh, nah, debunya atau ya itu bernajis lah. Baru kena ke batis sidin, kemudian sidin masuk ke masjid tanpa membasuh kedua kakinya, itu dinyatakan sah sholatnya. Selanjutnya, bila seseorang berpaling setelah sholat lalu terlihat olehnya di kain atau di badannya najis yang bisa diketahui, atau ada diketahui tapi dia lupa, atau tidak lupa hanya tersanggup menghilangkannya, maka sholatnya saja tidak perlu mengulanginya. Contohnya ini kita sembahyang, sekali pas kita sembahyang ini, nah di pundak kita ini di keguguran kotorannya cicak. Nah, jadi kan kita ini sadar nih, kita terlihat sedikit ini. Nah, itu tetap dinyatakan sah, bersih aja. Karena firman Allah Ta'ala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Dan tidaklah kamu berdosa mengenai hal-hal yang tidak disengaja. Jadi kan ini bila qasdin, ada sengaja. Sekalinya tahu-tahu pas kita ibadah sembahyang atau waktu sembahyang kita ada sekilas terlihat itu ada kotor, itu tetap dilanjutkan karena ya kayak sengaja loh. Nah, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Selanjutnya lagi, orang yang tidak mengetahui tanpa najis sebenarnya pada kain wajib mencuci keseluruhannya, karena tidak ada jalan untuk mengetahui hilangnya najis secara keyakinan kecuali mencuci dengan keseluruhannya itu. Termasuk dalam masalah sesuatu yang untuk diperlukan untuk menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal pakaian kita ini, kalau misalnya kita cara untuk menyucikan pakaian kita ini, mungkin yang paling aman
paling aman yang baik kita pakai langsung basuh. Yang pasti setelah kita basuh kita meyakini bahwasanya itu bersih. Walaupun sekalinya pas kita pakai ini masih ada bekas sedikit pun, karena itu sudah menyatu dengan warna kain. Nah itu tetap dinyatakan sah. Selanjutnya kita akan membahas tentang qadaul hajat, buang air. Bagi orang yang hendak melakukan buang air besar, ada adab dan tata tertib yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tiada membawa barang yang memuat nama Allah kecuali bila dikhawatirkan akan hilang atau tempat menyimpan barang berharga. Nah mungkin adakah di sini bapak-bapak ibu yang suah merasai waktu ke WC, masuk WC, buang air besar ini membawa mungkin cincinnya ada tulisan lafaz Allah atau Muhammad, yaitu cincinnya itu. Nah itu pastikan yang dipakai, karena ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi saqata naqshuhu Muhammadur Rasulullah wa kana idza dakhala al-khala wa qada'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang memuat ukiranmu Muhammad, ukiran Muhammad Rasulullah, dan jika memasuki WC maka ditinggalkannya. Ini riwayat Abu Hurairah. Kemudian sebelum memasuki WC membaca basmalah dan isti'zah secara deras atau zahir di waktu hendak memasuki WC dan ketika hendak mengangkat kain bila di lapangan terbuka. Nah ini dalam hadisnya yang artinya bila Nabi Muhammad SAW hendak masuk WC, ia berkata Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah jadi diharapkan untuk membaca doa sebelum masuk WC, sebelum qadaul hajat buang air tadi. Kemudian menghindarkan bicara sama sekali, baik berupa zikir ataupun lainnya, maka tidak perlu menyauti ucapan salam atau azan. Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya kita di WC usahakan jangan memandir, itu adab-adabnya. Dan walaupun misalnya azan sekalipun, itu kita kada dianjurkan kesan menjawab azan. Ataupun misalnya mungkin ada orang yang salam, tapi kayaknya kada dijawab yang salam ketika masuk di WC, ada orang di dalam menyauti assalamualaikum, tidak ada. Jadi dihindarkan. Kemudian hendaklah menghargai kiblat saat membuang air besar hingga ia tidak menghadap kepadanya atau membelakanginya. Jadi pasti biasanya kalau kita beisi WC atau hendak bola WC itu amun kada hadapannya utara atau selatan. Biasanya kada jarang, tapi dan kada ada juga yang WC-nya itu menghadap timur atau barat kiblat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadisnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil qiblata wa la yastadbirha. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang di antaramu dengan duduk dengan maksud hendak
janganlah ia menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini dari Abu Hurairah. Jadi jangan menghadap kiblat dalam buang hajat. Jadi itu mungkin Bapak Ibu sekalian atau yang bola rumah, bola WC, biasanya itu pastikan itu jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari utara selatan ada banyak. Larangan tersebut diartikan sebagai makruh berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Raqaitu yawman baita afsata fa araitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajatin mustaqbila syami mustadbira Ka'bah." Yang artinya pada suatu hari saya naik ke rumah Hafsah, maka tampak olehnya Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat sambil menghadap ke Syam atau membelakangi Ka'bah. Selanjutnya lagi, tiada kencing sewaktu berdiri karena bertentangan dengan kesopanan dan adat yang baik. Juga untuk menghindarkan percikan. Seandainya percikan itu dapat terpelihara maka tak ada halangan. Nah, jadi ini biasan bapak-bapak. Dan ini gasan ulun pribadi juga. Ini kadang tuh kita ketika kita hendak buang air kecil, adabnya tuh sambil duduk kayak minian itu. Karena kalau misalnya berdiri itu percikannya itu nah. Kalau misalnya kita bisa menjaga, di sini kan dikatakan kalau bisa kita menjaga. Seandainya percikan itu dapat dipelihara maka tak ada halangannya. Kalau misalnya kita bisa memelihara, bisa yakin aja itu bisa. Lu pikir besar boleh-boleh aja, tapi yang alangkah lebih baik kan, yang lebih baik itu adalah duduk secara adabnya lah. Mungkin Bu petani sambil duduk. Nah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, janganlah percaya. Ini dari istri Nabi. Ia tak pernah kencing kecuali sambil duduk. Ini dari istri Nabi, ucapannya istri Nabi itu kalau buang air kecil ada pernah berdiri tapi duduk karena adab. Dan juga itu ada percikannya kan, kalau semakin tinggi itu kan lebih ganal percikannya, bayi gundurnya itu. Nah, selanjutnya tidak bersuci dengan tangan kanan demi menjaga kebersihan dalam menyentuh kotoran. Hadis Abdurrahman bin Zaid, yang artinya dikatakan orang pada Salman, Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai soal kotoran. Ujar Salman, memang kami dilarangnya menghadap kiblat di waktu buang air besar atau kencing atau bersuci dengan tangan kanan. Jadi kalau membasuh tangan kiri, adabnya itu yang kada baik itu membasuh setelah kita buang air besar, buang air kecil pakai tangan kiri. Dan jangan menggunakan tangan kanan, atau bersuci dengan tangan, atau membersih harus pakai tangan kiri,
atau bersuci dengan batu yang banyaknya tidak cukup 3 buah, atau bersuci dengan barang najis atau tulang. Dari Hafsah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminu li ahlihi wa syurbihi wa siman wa siyabihi wa akhzihi wa aqadi wa shimaluhu lima siwa dzalik. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mempergunakan tangan kanannya buat makan, minum, berpakaian, memberi dan menerima, serta tangan kirinya berbuat yang selainnya yang disebutkan tadi. Makanya pasti kan kalau misalnya kayak nih kan adab kanan ini kan adab baik lah, kiri ini adabnya ya adab baik juga. Tapi kan kalau misalnya kayak ada mungkin lah bapak-bapak kan kebiasaan karena lebih kuat merasa tangan kirinya dalam mengangkat apa atau main badminton atau punya kiri, ya itu gak ada masalah. Cuma kalau bisa makan ya jangan pakai tangan kiri. Nah, sama dalam kita bersosial ini Bapak Ibu sekalian selalu kan biasanya kalau kita belanja atau misalnya kita menukar, nah, maaf tangan kiri, nah, usahakan nama bukan adabnya. Nah, tapi kan yang baik itu tangan kanan. Apa-apa karena dengan tangan kanan itu yang kita pakai tangan kanan itu niatnya baik. Mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak masuk, kemudian bila keluar melangkah dengan kaki kanan, lalu hendaklah mengucapkan gufranak. Gufranak artinya aku memohon ampunanmu. Dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-qala qala gufranak, yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari WC mengucapkan gufranak. Mungkin bapak-bapak ibu hafal aja kalau doa tadi kan doa masuk WC, doa keluar WC hafal juga lumayan. Kalau adiknya hafal lagi, hafal lah. Ini siapa arahnya ini? Doa masuk WC, doa keluar WC apa lagi? Dan hadis Aisyah ini adalah hadis yang paling sah mengenai masalah ini, sebagaimana diakui oleh Abu Hatim dan diriwayatkan dari berbagai ulama bahwa Anna sallallahu alaihi wasallam ana yaqulu alhamdulillahilladzi anzala anni adza wa afani wa qala lahu alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa azhaba anni adzal. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan daripadaku penyakit dan yang telah menyehatkan daripadaku. Tapi biasanya kan ini ada dua bacaannya, tapi kita lebih sering dan hafal alhamdulillahilladzi adza wa afani. Kalau yang alhamdulillahilladzi qadil ladzatahu wa abqa fi quwwatahu wa azhaba anni adami pilihan. Tapi kalau bisa dalam hati, kalau bisa kita ada hafal, misalnya kalian hafal membaca Arabnya pakai bahasa Indonesia, segala puji Allah bagi Allah yang telah melenyapkan daripada penyakit yang telah dan
yang telah diniatkanku darinya. Nah, ini kita memasuki sunnah-sunnah fitrah. Allah telah memilihkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah-sunnah dan memerintahkan kita untuk mengikuti mereka dalam hal-hal tersebut yang dijadikannya sebagai syiar untuk lambang dan sebagai ciri yang banyak dilakukan. Ulun pikir dengan kajian ini kita syiar juga bang, karena kita berbagi ilmu dan menangkap ilmu juga. Ini bagian daripada syiar agama Islam. Untuk mengenal para pengikut masing-masing dan memisahkan mereka dari golongan-golongan lain. Ketentuan ini dinamakan sunnah-sunnah fitrah dan keterangannya ada sebagai berikut. Yang pertama, yang sunnah-sunnah berhitan. Tahu elok Bapak? Berhitan. Ulun pikir sudah elok bersunat. Ini ulun pribadi ulun pribadi bapak-bapak, ini termasuk di waktu SD dulu, rata-rata kawanan itu sudah berhitan bersunat, sudah sunat. Ulun termasuk 2 orang terakhir di kelas ulun yang latihan itu yang belum bersunat, dan ulun bersunat tuh kelas 6 SD. 2 orang terakhir itu termasuk terlambat dulu ulun bersunat karena takutan. Karena kan digaya orang-orang tua ini, usahakan nih kalau bisa yang hitannya besi anak lakian disuruh sunat anum-anum dan jangan ditakut-takutan nih, kayak nanti jadi kepikiran besar anaknya ini jadi takutan dan ulun merasa pribadi Pak. Jadi ulun termasuk orang terakhir karena apa? Dulu ini keluarga ulun malah orang Bugis, jadi nyampe kalau misalnya di sunat sakit ya di Paderan. Seiring berjalannya waktu pas 4 SD kelas 6 dan ulun tertinggal terakhir. Kalau misalnya kelas 1 SMP tadi dulu bersunat, kalau di Bugis pakai apa? Jadi bisa bayangkan tuh kita jadi kayak takutan gitu. Jadi ulun wanikan aja ada ulun bersunat tuh. Padahal sih ulun pribadi adalah aktif kayak lanjut apa? Jadi berhitan yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak terkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. Yang maksudnya kita pahami itu kadang-kadang menempel di kulitnya, itu terhadap laki-laki. Adapun perempuan, maka yang dipotong itu adalah bagian atas dari kemaluan, yakni yang dilihat dari kemaluan itu. Nah, ini ulun pribadi belum paham ini, karena ulun tahunya sesama kita lagi yang ngajar pala, ulun pikir karena ulun merasakan juga, jadi mengerti ulun. Tapi kalau untuk binian ini, yang kalau binian berhitan ulun kurang paham. Jadi mohon maaf lah ibu-ibu. Karena ada merasakan, tapi diskusi itu dulu kada orang mengerti lah. Mungkin kita ada bapak-bapak yang menambahkan yang lagi tahu bisa soal berhitan, sunat, soal binian itu ada atau ada itu orang mengerti soal itu. Ini berhitannya adalah sunnah yang sudah lama dari dulu sudah dari zaman dari dulu kala. Nah, setelah berhitan tadi yaitu mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Kedua-duanya